Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdurrahman, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 39 dari SMP Negeri 1 Kopo, Kabupaten Serang. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Ibu Siti Nur Hasanah. Beliau adalah guru IPA yang akan menjadi observasi saya nanti. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Abe? Ya, Baik. Alhamdulillah baik juga. Saya ucapkan terima kasih Bu Nur sudah bersedia menemani saya untuk melakukan percakapan pra-observasi kali ini. Ya, Adapun tujuan percakapan kali ini adalah untuk membantu nanti kesiapan Bu Nur ya, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan observasi kelas nanti. Bagaimana modul ajarnya? Sudah siap Bu Nur? ya sudah siap. Ya. Nanti yang akan diobservasi ini materi tentang apa ya? Pengenalan sel untuk kelas 8. Nah, baik. Kira-kira tujuan pembelajarannya sendiri itu apa? Pertama, tujuannya untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai sel, terus organel-organel selnya, menyebutkan organel sel. Ya. Yang ketiga, untuk menyebutkan organel sel beserta fungsinya. Terus menjelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang terakhir itu membuat bagan, kemudian membuat peta konsep dan model sel tumbuhan ataupun sel hewan. Jadi ada beberapa ya. Itu Ya. sudah termasuk untuk ranah pengetahuan dan kognitif dan keterampilannya. Iya, jadi berbeda setiap Ya. kelompoknya. Jadi area yang dikembangkan nanti yang hendak dicapai oleh murid itu apa? Pemahamannya. Ya, pemahamannya. Pemahamannya mengenai sel itu apa, kemudian organelnya beserta fungsinya serta perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhannya itu dalam bentuk model sel. Modelnya. Jadi lebih menekankan ke pengetahuan atau ke ranah keterampilannya ini? Pengetahuan, tapi juga ada nanti di akhir membuat sebuah produk. Nah, itu maksudnya keterampilan. Keterampilannya nanti. Kemudian untuk strategi yang akan digunakan nanti, strategi pembelajaran apa ya? Strategi yang saya gunakan itu berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terintegrasi PSE, pembelajaran sosial emosional. Kemudian strategi diferensiasi apa Bu? Yang saya maksudkan ada 3. Oh, tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya. Pertama adalah diferensiasi proses, Mhm. kemudian konten ya. Yang Oke. pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir itu adalah diferensiasi produknya. Untuk pemetaannya sendiri itu Ibu dibuat dari apa? Ya, silakan. Sambil dilihat ya. Ya. Pemetaan muridnya sendiri itu didasarkan dari hasil apa Bu? Pertama, Berdasarkan apa? anak itu dikelompokkan berdasarkan hasil analisis diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Ya. Kemudian dari segi kebutuhan siswa, dari profil belajarnya, kemudian dari kesiapan siswanya. Itu dikelompokkan jadi 3 kategori. Berarti pengelompokannya itu berdasarkan kesiapan dalam belajar anak ya? Iya, serta kemampuannya. Ya, kesiapan dan kemampuan awal belajar anak. Kemudian untuk metodenya sendiri apa Bu? Metode yang saya gunakan with discovery learning. Ya. Nah. Kemudian untuk medianya nanti apa yang akan digunakan? Medianya kan yang kelompok A itu kan dia kelompok yang rendah, kemudian dia memerlukan media pembelajaran yang banyak, jadi saya menggunakan berbagai media. Contohnya ada video pembelajaran, kemudian ada yang cuma dari segi gambar, ada juga cetak, kemudian ada model sel. Oh, jadi yang kelompok yang membutuhkan bantuan yang lebih banyak tuh medianya lebih banyak Dia gitu ya? lebih banyak, lebih beragam lagi. termasuk Ya. LKS dan buku paketnya. Oke. Ini saya lihat sudah lengkap sekali ini Bu. Ya, Boleh sudah dibuka. bagus ini ya. Strategi diferensiasinya sudah tiga-tiganya ada. Ya, sudah luar biasa ini Bu. Kemudian untuk terakhir nih Bu, penilaiannya. Teknik penilaiannya akan menggunakan teknik penilaian apa ini? Teknik penilaiannya dari teknik penilaian tertulis. Pertama saya dari segi pengetahuan anaknya dari soal LKPD itu, kan untuk yang tingkatan rendah saya menggunakan soal
tingkat C1 sampai C2. Mm-hmm. Kalau misalnya untuk tingkatan yang sedang, saya menggunakan tingkatan level C3 dan C4. Yang terakhir yang tinggi C5 sampai C6. Luar biasa itu sudah ke pada C6. Untuk tekniknya sama tapi Berbeda. Kalau Berbeda, ya? misalnya untuk produk yang dari kelompok A yang rendah, dia nanti hanya membuat produknya itu berupa bagan aja. ya. Kalau misalnya yang kelompok sedang, nanti dia menyusun puzzle. Nah, kemudian kalau kelompok yang tinggi, pertama dia dikasih model set. Nah, model set itu ada beberapa yang salah. Kemudian dia membuat model yang benar sesuai Merevisi dengan gitu ya. literatur ini. Ini sudah luar biasa Ibu. Saya lihat tadi saya amati juga ini RPP-nya sudah lengkap, diferensiasinya sudah mencakup tiga-tiganya, kemudian pengelompokan muridnya juga sudah dipetakan berdasarkan kesiapan murid. Sudah saya rasa ya, nanti tinggal kita pelaksanaannya saja Bu. Kira-kira rencana observasinya ini kapan ini Bu? Kemungkinan hari Jadwalnya? Selasa. Hari Selasa jam Jam ke-4 keempat dan kelima. Di kelas apa Bu? di kelas 8B. 8B. Baik Bu Nur, terima kasih percakapan praobservasinya saya kira sudah cukup. Modul ajarnya juga sudah sangat lengkap ya. Strategi pembelajarannya dan model pembelajarannya sudah bagus juga. Saya rasa sudah tepat, tinggal nanti penerapannya saja di kelas ya. Nanti sampai berjumpa kembali pada tahap observasi kelas di hari Selasa jam ke-4 dan ke-5. Terima kasih. Ya, sama-sama Sampai Pak jumpa. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dan Sahabat. Hari ini saya ditemani Ibu Siti Nur Hasanah akan melaksanakan observasi kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ya Bu. Gimana Bu Nur? Sudah siap hari ini untuk observasi kelas? Oke, semangat. Saya doakan semoga lancar. Jangan tegang, rileks saja ya. Kita anggap pembelajaran biasa saja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Hari ini sudah siap untuk belajar IPA? Siap. Pertama, Ibu minta kalian tertib terlebih dahulu. Kemudian mari kita baca doa bersama. Lalu siapa? Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Waalaikumsalam
saja. Nanti senang. Pikiran senang bahagia. Ada kayak di sini? Coba deh, yang apa? Suaranya dengar. Pikiran tidak baik-baik saja tentang banyak masalah di hidup saya, terutama masalah keluarga. Ya, enggak. Oke, pertama, ini kayak seperti itu. Yang dipikirannya tuh tidak baik-baik saja karena banyak masalah di hidupnya, terutama masalah keluarga. Mungkin di antara teman kalian ada yang berjodoh, tapi bilang kalian bisa melewatinya dengan baik. Oke? Adakah yang mau berikan kata motivasi untuk teman kalian yang seperti ini? Oke, silakan. Apa ya? Oke, pertama Aisyah. Oke, intinya apa? Pertama, kamu harus move. Kedua, kamu harus ke tegar. Nih, ibu ini, walaupun kalian broken home, walaupun kalian ada masalah, walaupun misalnya perekonomian kalian sedang seret atau sedang kalian ya, insya Allah nanti semua akan baik-baik saja. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nah, ibu punya satu basikan emosinya. Sekarang, ibu akan jelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai apa? Pengenalan seks. Ada beberapa tujuan yang akan kita bicarakan hari ini. Pertama, kalian mampu menjelaskan mengenai seks. Kemudian, mampu menyebutkan harga dan seks beserta fungsinya.
prokariot, kemudian ada sel eukariot. Sel prokariot contohnya bakteri. Sel hewan eukariot dibagi dua, ada sel buah. Nah, kemudian kasih garis sel itu dibagi dua, prokariot, eukariot. Eukariot dibagi lagi, ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Kemudian pertanyaan LKPD-nya kamu tuliskan di sini. Oke, perbedaannya, organelnya kamu sebutkan di sini, kamu tempelin pakai kertas yang udah dikasih. Oke? Oke? Kais, jangan lupa kais. Oke, pertama. Oke, sebelum menyusun ya, kalian kayaknya lebih senang menyusun dibandingkan LKPD. Oke, lihat dulu bentar. Lihat dulu sini. Pertama, bukan dua sel eukariot dengan sel prokariot. Berdasarkan gambar, kira-kira perbedaannya apa? Nah, itu yang paling jelas. Kalau pada prokariot dia punya yang namanya flagella. Flagella itu seperti ekor yang buat pergerakannya. Kalau eukariot dia tidak punya. Nah, itu dituliskan perbedaannya. Kemudian yang gambar sel hewan dan sel tumbuhan, bukan fungsinya sama perbedaannya. Perbedaannya menonjol dari sel hewan dengan sel tumbuhan apa? Ada. Harusnya ada. Yang nggak ada itu kalau misalnya tumbuhan berarti dia kloroplas, sel. Kalau sel hewan ada sentriol. Oke, setelah itu kamu susun aja di sini. Jawabannya kamu taruh di sampingnya. Oke, ngerti ya? Sudah mengerti? Mengerti bagian susun puzzle-nya? Mungkin ada contohnya. Oke, LKPD-nya mana? LKPD-nya mana? Oke, lihat dulu bentar. Pertama, ya, kan ada eukariot, ada prokariot. Di sini, berdasarkan gambar tersebut, analisis perbedaannya. Coba kamu lihat perbedaan besar dari eukariot prokariot apa? Iya, beda bentuk. Apa lagi? Ada ekornya atau disebut dengan flagella. Oke? Nanti di sini kamu tentuin kalau misalnya eukariot tidak ada flagella, prokariot tidak ada apa, misalnya seperti itu. Oke? Terus ini analisis antara sel hewan dan sel tumbuhan serta fungsinya. Jawabannya di pinggir puzzle yang kamu buat. Kemudian puzzle-nya kamu kasih nama bagian organelnya. Udah ibu kasih kertas label belum? Yogi, ada kertas label lebih nggak? Sini, kamu kan kalau udah disusun, kamu kasih label. Bagian ini apa? Bagian ini apa? Bagian ini apa? Oke? Serta fungsinya. Kemudian ditempel pakai dagu. Bentar ya, bentar.
Buaya mana? Prokariot mana? Nah, benar nih ada di bawah. Saya lewat taruh di sini jam. Emang gitu? Udah. Berarti tinggal ditulis yang ini sel apa? PLP. Wah, kalau yang ini sel apa? Oke, ditulis keterangannya atau kebenarannya. Boleh. Emang nggak apa-apa ya itu sebenarnya.
Jelaskan fungsi dari Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan nanti kelompok 5 kan bagian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Bilang contohnya sel hewan memiliki retikulum endoplasma basal, lisosom, enterogasul, mitokondria, nukleus, dan badan Golgi. Sedangkan sel tumbuhan memiliki retikulum endoplasma, sitokasa, dinding sel, mitokondria, gilom-sisol, vakuola, dan membran sel. Jadi perbedaannya adalah sel hewan tidak memiliki dinding sel dan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dan contoh salamnya adalah ini, yang ini bukan badan Golgi, tapi yang ini bukan badan Golgi dan ini bukan vakuola. Harusnya ini membran sel dan ini Sepio. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompoknya. Pertama, hal apa yang kita ambil? Sel itu pengertian apa? Mungkin fungsional dari makhluk. Iya, sel itu dibagi dua. Satu berupa sel sel prokariot dan sel
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video percakapan pasca observasi. Dalam video ini saya sudah ditemani oleh observi saya, Ibu Siti Nur Hasanah, juga dihadiri oleh Ibu Lisnawati ya, selaku pengajar praktik. Baik, Bu Nur, gimana nih? Apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Baik. Kita kemarin sudah melaksanakan observasi kelas ya. Iya sudah. Ya. Kali ini untuk tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Bu Nur capai gitu lah, atau tujuan dari apa yang ingin didapatkan lah dari hasil percakapan ini? Pertama, saya ingin tahu kekurangan serta kelebihan saya pada saat mengajar kemarin. Kemudian kira-kira apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke. Terus gimana perasaannya kemarin setelah diobservasi kelasnya nih? Deg-degan sebenarnya, tetap aja ya, walaupun sebenarnya sudah pernah supervisi Iya, juga. betul. Pas hari H tetap saja ada merasa canggung. Kemudian kemarin ada perasaan malu juga karena kan saya lagi sakit mata. Oh, iya. Tapi Sudah tidak 100% fit ya. 100% fit, Tapi sudah lumayan bagus, sangat bagus menurut saya, sudah cukup bagus. alhamdulillah pembelajarannya berjalan cukup baik. Hambatannya Kira-kira kemarin itu kan sudah, menurut saya sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Tapi pasti kan ada hambatan atau yang menurut Ibu Nur, ini nih masih kurang tuh di bagian apanya gitu. kemarin saya merasa bagian pembukaan itu memakan waktu yang cukup lama. Pembukaan yang mana itu? Pas bagian saya menerapkan PSE untuk mengidentifikasi emosi anak, ternyata anak tuh cenderung kesulitan untuk mengekspresikan dirinya. Kan kemarin saya minta anak pertama apa yang kamu pikirkan, kemudian apa yang kamu rasakan, terus fisik apa yang sedang kamu alami, misalnya sakit atau tidak. Nah, anak cenderung kesulitan untuk menuliskannya di buku catatan. Ya berarti hambatannya ada di pengintegrasian PSE-nya ya, di pendahuluan kegiatan. Nah itu berarti berkaitan dengan manajemen waktu untuk integrasi PSE-nya. Nah, kira-kira kan sudah dialami tuh kemarin integrasi PSE-nya makan waktu yang lumayan gitu ya. Durasinya juga saya perhatikan, saya catat juga ada sekitar 5 sampai hampir 10 menit ya untuk PSE-nya di pendahuluan. Kemudian kira-kira nanti ke depannya solusi untuk mengatasi hambatan tersebut tuh bagaimana Bu? Ada 2 solusi. Ya, Kemudian udah ada pertama, solusinya. Pertama, saya akan lebih sering menerapkan PSE identifikasi emosi anak. Jadi nanti kalau misalnya saya meminta anak untuk coba emosi apa yang kalian rasakan, anak itu sudah terbiasa menuliskan, sudah terbiasa mengungkapkan. Atau yang kedua, saya menggunakan PSE yang berbeda, misalnya menggunakan teknik stop yang lebih memakan waktu yang lebih sedikit. Ya, berarti kemarin kan itu mengidentifikasi perasaan. Itu nanti PSE-nya tekniknya diganti gitu ya dengan teknik stop ya untuk mendapatkan mindfulness dari peserta didik. Kemudian mengenai area pengembangan yang hendak dicapai kemarin sesuai percakapan praobservasi, bagaimana Bu penerapan? Pertama nih, pengembangan penerapan strategi diferensiasinya ketika pengajaran penerapannya kemarin gimana? Strategi diferensiasi Ya, sudah yang bagian pas, sudah tepat atau ada? Yang bagian konten kan saya sudah menyiapkan berbagai media. Iya. Ternyata saya harus lebih meneliti materi dari media itu. Kadang kan yang dipelajari di SMP kan lebih dasar dibandingkan dengan SMA. Iya. Kalau anak ketemu ada gambar organel yang berbeda, nah anak jadi bingung. Padahal itu materi yang dia akan pelajari di SMA gitu. Jadi media juga kadang tidak terpakai dan malah jadi menyulitkan anak. Gitu. Jadi nanti Bagian kontennya itu. untuk diferensiasi konten dari sumber belajarnya harus lebih dipilah-pilih lagi ya. Dipilah-pilih lagi. Jangan sampai materi yang untuk tingkatan yang lebih tinggi disampaikan SMA gitu ya, materi SMA disampaikan di SMP. Jadi lebih selektif lagi ya dalam memilih media dan sumber belajarnya untuk kontennya. Konten. Kemudian untuk
penerapan diferensiasi proses bagaimana tuh? Kalau yang proses kan memang yang kemampuan tingkat rendah itu kan saya pakai yang tingkat kognitif C1 dan C2. Kalau yang sedang itu C3 C4, kemudian kalau misalnya yang tinggi C5 dan C6. Di sini saya melihat ada kesulitan di bagian anak yang kemampuannya rendah justru. Jadi walaupun saya menggunakan soal yang lebih sederhana, anak cenderung harus diberi materi lagi lah gurunya disampaikan. Prosesnya mungkin harus lebih banyak pemahaman yang disampaikan oleh guru ke bagian siswa dengan kemampuan yang rendah. Tapi secara keseluruhan untuk penerapan diferensiasi proses menurut Ibu udah puas belum? Menurut saya sudah cukup puas. Iya. Karena sudah membedakan dari tingkat kognitifnya dan dari tingkat kompetensinya. Kemudian untuk diferensiasi produknya menurut Bu Nur ya bagaimana? Tugas anaknya yang dihasilkan. Pertama kan kalau misalnya yang kelompok A, dia membuat hanya sekedar bagan, dan anak cenderung mudah untuk membuat bagan itu ya. Kalau misalnya untuk yang sedang, dia menyusun puzzle lebih gampang karena ada contohnya juga. Cuma kesulitan pas bagian menentukan bagian yang hanya ada pada sel hewan atau yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kalau untuk yang tingkatan tinggi yang membuat model itu sudah cukup baik, cuma ada kesalahan dari harusnya organelnya dia simpan di sel hewan, dia malah nyimpannya di bagian sel tumbuhan. Jadi ada kesalahan dalam menyusun organel. Secara prinsip sih Bu ya, penerapan diferensiasinya nih udah sangat bagus sekali tiga-tiganya. Dari segi konten juga berbagai media dan tingkat kesulitannya juga sudah ada. Kemudian prosesnya juga sudah berdiferensiasi, saya catat berdasarkan hasil pengamatan. Produknya juga sudah bervariasi antara kelompok sesuai kesiapannya. Secara keseluruhan saya katakan ini sudah sangat bagus gitu ya untuk penerapan diferensiasi ini. Namun menurut penilaian Bu Nur sendiri gitu ya, kalau misalnya di grade nih skala 1 sampai 10 untuk penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, grade Bu Nur tuh ada di angka berapa tuh? Kalau idealnya di angka 10 misalnya. 8 ya. Menurut saya juga demikian, bahkan mungkin saya bisa memberikan penilaian lebih dari 8 ya untuk penerapan diferensiasi ini. Dan ya sudah sangat bagus Bu, ada di grade 8 dan 9. Kemudian untuk pengembangan peserta didiknya sendiri Ibu bagaimana menurut Bu? Yang kemarin yang hendak dicapai untuk peserta didiknya dari segi kognitif dan keterampilannya, apakah menurut Ibu sudah tercapai atau daya serapnya berapa persen? Kalau misalnya dari segi kognitif masih kurang. Tapi Kurang. kalau misalnya keterampilan cenderung sudah bagus. Sudah bagus ya. Kemarin juga presentasi saya lihat sudah sangat aktif anaknya dari kelompok masing-masing perwakilan. Nah, boleh nggak Bu di grade nih? Ibu grade lah berdasarkan hasil proses kemarin nih. Area pengembangan yang anak capai itu skala 1 sampai 10 menurut Ibu pencapaian anak kemarin tuh di kelas tuh dari segi area pengembangannya ada di grade berapa? Terutama khususnya untuk yang kelompok A itu yang nilai kesiapannya yang rendah ya, ada di grade berapa tuh pertama? 7, ada di grade 7. Untuk kelompok 2 yang sedang Bu? Kelompok 2 yang isi puzzle ya, 8. Kemudian untuk yang menggunakan strategi modeling yang kelompok tinggi 8. Jadi sudah tercapai ya tujuan-tujuan apa yang ada di modul ajar ini dibuat. Kemudian nih yang ingin lebih, tentunya kan tidak harus cepat puas ya, sesuai dengan observasi kemarin. Pasti ada yang ingin lebih ditingkatkan lagi gitu Bu. Kira-kira apa nih rencana untuk pengembangan Ibu sendiri nih mengenai apakah itu model pembelajarannya ataukah strategi pembelajarannya, rencana Ibu untuk mengembangkan lebih? Ini kan udah bagus nih, gimana sih supaya lebih meningkat lagi? Saya ingin menerapkan model yang lebih ke student center, mengajak anak untuk ke luar kelas inquiry ya, pada pembelajaran IPA. Terus kemudian untuk bagian PSE-nya itu, yang bagian identifikasi itu, kemungkinan
saya akan menerapkannya pada saat jam pelajaran 3 JP. Yang Itu 3 kan JP, ya, alokasinya alokasinya kan lumayan lebih panjang ya. panjang. Karena kemarin yang observasi 2 JP 2 ya. JP, iya. IPA itu kan 5 JP ya. Setiap minggunya ada yang 3 dan 2. Nah, mungkin nanti ketika integrasi PSE itu diterapkan di yang 3 JP kayaknya pas gitu Lebih ya. leluasa Lebih leluasa. waktunya. Kira-kira kapan Ibu pelaksanaan rencana tindak lanjut pengembangan diri ini mulai dilaksanakan? Kemungkinan minggu depan. Pertama saya ingin merencanakan dulu sesuai observasi yang kemarin, apa yang harus saya perbaiki dan tingkatkan. Saya ingin menerapkannya tidak hanya di kelas 8B yang kemarin, tapi di seluruh kelas yang saya ajar. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya. Tadi percakapan pasca observasi ini ya mudah-mudahan apa yang ingin dicapai oleh Bu Nur juga bisa direalisasikan nanti ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dari awal mulai dari pra observasi ya, kita merancang modul ajar, kemudian pelaksanaan observasi kelas sampai tahap terakhir ini mudah-mudahan bisa ya mengkalibrasi apa sesuai dengan kriteria yang ingin dicapai gitu ya, supaya bisa meningkatkan kompetensi kita juga sama-sama dan bisa mengembangkan kemampuan kita khususnya ya untuk model-model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang diterapkan ke murid-murid kita. Baik, demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Nur. Kemudian saya kasih kesempatan kepada Ibu Lisna selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ya dari tahapan-tahapan coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Siti Nur Hasanah. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Abe atas waktu yang telah diberikan. Dari hasil pengamatan saya tadi, saya sudah melihat secara keseluruhan praktek coaching alur tirta pasca observasi ini sudah tergambar dengan baik ya. Tadi Pak Abe sudah menyebutkan ya tujuannya, mempertanyakan kemudian identifikasinya sudah ada, rencana tindak lanjutnya juga sudah ditanyakan, dan kemudian tadi kapan hal itu akan dilakukan juga sudah ditanyakan ya. Jadi secara keseluruhan alur tirta sudah tergambar dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lisna atas apresiasi dan umpan balik dari tahapan-tahapan coaching ini. Ibu sudah membimbing ya dari awal tahapan mulai pra observasi, kemudian observasi juga kita selalu berdiskusi sampai dengan tahap terakhir ini. Baik, Bapak Ibu Guru, demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Siti Nur Hasanah yang dihadiri oleh pengajar praktik Ibu Lisnawati. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.